Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Dr. Iketut R. Sudiardita, MSI, yang terhormat Dr. Despinur Dara, STMM, dan yang saya sayangi teman-teman MM, terutama konsentrasi SDM UNJ tahun 2023. Ya, perkenalkan, saya Tika Patriana. Saya mahasiswi Magister Manajemen Konsentrasi SDM UNJ, dan pada kesempatan sore kali ini akan mempresentasikan proposal pelatihan dan pengembangan yang sudah kita susun bersama-sama UAS kemarin yang berjudul Executive Development Program. Lanjut ke slide selanjutnya. Nah, kita sedikit overview terkait instansi pemerintah yang akan saya paparkan, yaitu BPKP. BPKP itu kepanjangannya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Kebetulan saya bekerja di instansi ini. Nah, BPKP ini memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan keuangan negara atau daerah dan pembangunan nasional. Ya, intinya BPKP ini bertugas menjadi pengawas atas kinerjanya atau kinerja program-programnya Presiden. Nah, kemudian BPKP ini memiliki lebih dari 5.826 pegawai dan memiliki kantor perwakilan di 38 provinsi yang tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian selain itu, unit kerjanya sendiri terdiri dari 68 unit kerja dan juga tersebar di seluruh Indonesia. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini adalah latar belakang kenapa dilakukannya pelatihan leadership, Executive Leadership Development Program. Nah, di sini disebutkan bahwa seorang pemimpin itu diharapkan memiliki kemampuan untuk membuat perubahan guna meningkatkan performa organisasi. Nah, menurut Stephen P. Robbins, kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi suatu kelompok untuk mencapai tujuan dengan pengaruh yang dapat diperoleh melalui posisi manajerial formal dalam suatu organisasi. Namun, sayangnya, wewenang formal saja tidak selalu menjamin efektivitas kepemimpinan pemimpin tersebut. Jadi ada unsur lain selain dari wewenang itu. Nah, organisasi memerlukan kepemimpinan yang kuat untuk mencapai kinerja optimal dan efektif. Di BPKP sendiri, para pimpinan harus memiliki kompetensi yang memadai untuk memimpin secara efektif dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai BPKP, yaitu berakhlak dan pionir, sehingga dapat membantu organisasi mencapai tujuannya. Nah, kemudian seorang pemimpin yang baik itu mengenal dirinya sendiri dan juga mengenal bawahannya. Dia juga mampu mengelola emosinya dan mengoptimalkan seluruh potensinya untuk mendukung peran kepemimpinannya. Kemampuan mengomunikasikan tujuan organisasi dan menginspirasi bawahan dalam suasana yang positif dan bahagia adalah ciri utama pemimpin yang efektif. Nah, itulah yang menjadi trigger dilakukannya pelatihan ini. Oke, di slide selanjutnya. Nah, ini adalah tujuan dari kegiatan pelatihan. Yang pertama, tujuannya adalah mengenali potensi diri dan orang lain, serta dapat menginspirasi dan mendorong proses transformasi di unitnya. Jadi, tujuan pertama ini diharapkan si pemimpin di BPKP ini bisa mengenali potensi diri dan juga bisa mengenali potensi dari bawahannya. Kemudian tentu saja si pemimpin ini bisa create leaders, jadi leader create leaders. Kemudian tujuan yang kedua, meningkatkan hubungan yang harmonis baik di internal maupun eksternal organisasi sehingga dapat meningkatkan performa unit kerjanya. Dan tujuan yang ketiga, menumbuhkan lingkungan kerja yang kondusif sesuai dengan nilai dan budaya BPKP. Selanjutnya, siapa sih peserta kegiatan ini? Nah, kegiatan ini atau pelatihan ini akan berbentuk workshop dan akan dilakukan secara bertahap dalam 2 batch dengan peserta berasal dari level pimpinan tinggi pratama atau eselon 2 di lingkungan BPKP. Jadi tadi disebutkan di slide sebelumnya bahwa di BPKP itu ada 68 unit kerja dan yang akan didiklatkan adalah para pimpinan dari unit kerja tersebut. Jadi nanti ada 68 eselon 2 yang akan mengikuti workshop tapi dilakukan dalam 2 batch. Kemudian, nah ini adalah ruang lingkup kegiatan. Kegiatan yang akan dilakukan adalah pengembangan kompetensi kepemimpinan berbentuk workshop dengan metode pembelajaran ceramah, kemudian ada tanya jawab, ada diskusi, dan kemudian ada games atau role play. Selanjutnya, nah materinya apa aja?
Materinya kita bagi menjadi 3 materi besar yang akan dipresentasikan oleh para lecturer nantinya. Materi pertama itu terkait knowing self and emotion. Di sini para pemimpin diajarkan cara mengenal karakter diri sendiri, karena ini adalah langkah awal untuk dapat memimpin orang lain. Jadi kita harus mengenal diri sendiri, baru kemudian nanti bisa memimpin orang lain. Kemudian yang kedua, selain pemimpin diajarkan cara mengenal karakter sendiri, nanti pemimpin juga akan diajarkan bagaimana mengenal karakter orang lain, baik internal maupun di eksternal organisasi. Tujuannya apa? Agar dapat menciptakan sinergi yang mendukung penyelesaian tugas. Nah, untuk unit eselon 2 sendiri kan pastinya hubungannya itu sudah bukan internal lagi, tapi juga sudah eksternal ya. Jadi mengenal karakter orang lain juga sangat penting untuk dimiliki oleh para pimpinan tersebut. Kemudian materi yang kedua itu adalah terkait being a great leader, yaitu menjadi pemimpin yang profesional dan dapat mempresentasikan dirinya sebagai wakil organisasi, serta dapat mendorong bawahan mencapai tujuan dengan cara-cara yang efektif. Dan yang ketiga adalah terkait inspiring leader. Nah, di sini itu berupa sharing session. Nanti di sini salah satu tokoh pemimpin yang cukup fenomenal akan sharing terkait bagaimana dia menjadi leader di organisasinya dan bagaimana kepemimpinannya itu bisa membuat organisasinya itu mencapai kinerja yang optimal. Nah, dengan berbagai pengalaman dan keberhasilan serta strategi kepemimpinannya, diharapkan bisa menginspirasi pimpinan-pimpinan BPKP dan para pimpinan BPKP tersebut bisa melakukan inovasi dalam menerapkan kepemimpinan yang lebih sesuai di unit kerjanya. Kemudian selanjutnya bentuk kegiatan. Di sini narasumber dalam workshop ini adalah akademisi dan praktisi dalam bidang human resource dan leadership. Bentuk pelaksanaan kegiatan dilaksanakan oleh provider pelatihan dengan mekanisme sebagai berikut. Satu, materinya disusun tailor-made, yaitu disesuaikan dengan kebutuhan peserta pelatihan. Untuk itu, dilakukan diskusi antara pihak provider pelatihan dengan panitia kegiatan. Nah, di instansi BPKP di kami, nanti bagian perencanaan dan pengembangan kompetensi lah yang akan melakukan diskusi dengan provider pelatihan dan menyusun materi yang sesuai dengan kebutuhan para pimpinan-pimpinan di BPKP. Nah, kemudian di poin kedua, narasumber merupakan orang yang ahli pada materi yang akan disajikan, berasal dari konsultan provider pelatihan dan narasumber ahli di luar konsultan. Jadi ada dua narasumber, baik dari konsultan maupun ahli di luar konsultan. Nah, kemarin sudah diadakan rapat dan berdasarkan masukan dari panitia kegiatan, narasumber ahli yang diusulkan oleh pihak panitia adalah satu, Bapak Hasnul Suhaimi MBA, beliau adalah mantan CMO Telkomsel, mantan CEO Indosat, mantan CEO XL, mantan Presiden Komisioner PT Pos, mantan advisor University GB, eksekutif and business coach, dan komisioner Petrosi. Nah, beliau ini nantilah yang akan melakukan sharing session terkait leadership-nya. Kemudian narasumber yang kedua adalah Bapak Desnaidi Aziz MBA di DIPL.OLT CERT ELT. Beliau adalah Senior Manager Leadership Academy dari Telkom University. Jadi beliau masih berupa praktisi dari TELU ya, dan beliau nantinya akan sharing terkait bagaimana Telkom ini mengembangkan leader-leader dalam organisasinya. Kemudian di poin yang ketiga, nah ada beberapa provider yang sudah dipertimbangkan oleh kami untuk melaksanakan kegiatan ini. Yang pertama adalah AIDA Consulting. Nah, di sini prosesnya dalam proses penyusunan materi. Yang kedua, Trinity Solusi Creative Indo Consulting. Di sini dalam proses pengajuan proposal kegiatan. Dan yang ketiga adalah Loop Indonesia dalam proses menjajakan materi dan narasumber. Nanti dari ketiga konsultan ini mereka akan melakukan presentasi ke kami dari bagian perencanaan dan pengembangan kompetensi. Dan kemudian apakah kami akan mencocokkan dengan kebutuhan dan memutuskan konsultan mana atau provider mana yang akan mendapatkan bidding untuk melaksanakan pelatihan ini. Kemudian di slide selanjutnya, sini adalah waktu pelaksanaan, tempat kegiatan, dan anggaran. Workshop direncanakan akan dilaksanakan selama 2 hari untuk setiap batch dan dilaksanakan di Hotel DoubleTree by Hilton di Jakarta Pusat. Batch 1 direncanakan dilaksanakan pada tanggal 26 sampai dengan 27 September 2024, sedangkan batch 2 direncanakan dilaksanakan pada tanggal 26 sampai dengan 27 Oktober 2024.
Rencana anggaran biaya untuk satu batch sebesar 416 juta dengan rincian sebagai berikut. Bisa kita baca bersama-sama. Untuk 2 batch berarti nanti akan memerlukan biaya sebesar 832 juta. Nah, ini adalah rundown kegiatan. Di sini rundown kegiatan pertama di rundown kegiatan di hari pertama ada pembukaan oleh pimpinan. Nanti sekretaris utama yang akan membuka kegiatan, kemudian beliau akan sharing terkait value organisasi atau jam pimpinan. Kemudian dilanjutkan coffee break, kemudian ada paparan dari konsultan terkait knowing self and emotion, dilanjutkan dengan isoma, dan konsultan lagi akan melanjutkan paparan terkait knowing self and emotion, dilanjutkan coffee break, dan di sesi ketiga terkait knowing self and emotion oleh konsultan. Kemudian hari kedua ada being a great leader, kembali konsultan akan melakukan paparan, dilanjutkan coffee break, kemudian being a great leader lagi oleh konsultan, dilanjutkan dengan isoma, dan dilanjutkan paparan oleh narasumber selain konsultan. Yang pertama adalah Bapak Hasnul Suhaimi terkait inspiring leader, kemudian dilanjutkan coffee break. Dan sesi terakhir akan diisi oleh Bapak Desnaidi Aziz terkait bagaimana Telkom mengembangkan leader-leadernya. Dan kemudian akan dilanjutkan dengan penutupan. Penutupan juga akan dilakukan oleh sekretaris utama. Nah, sekian paparan terkait proposal kegiatan pelatihan di instansi BPKP. Semoga bermanfaat. Yang perlu di-highlight adalah ketika kita menyusun proposal pelatihan, kita harus memastikan kita sudah memiliki rincian tentang apa saja yang benar-benar kita butuhkan, sehingga nantinya konsultan yang akan kita hire itu benar-benar mendeliver sesuai dengan kita, yang sesuai dengan yang kita mau. Jadi perencanaan itu penting sekali. Jadi tim boleh gontok-gontokan ibaratnya dalam perencanaan, tapi nanti itu nggak masalah karena perencanaan yang matang nanti akan memudahkan dalam pelaksanaan. Jadi berkaca dari pengalaman kami, dulu pernah melakukan bidding terkait konsultan dan perencanaannya itu belum firm sehingga pelaksanaannya itu nggak oke dan hasil dihasilkan itu juga tidak sesuai dengan keinginan kami. Nah, itu lesson learn yang bisa diambil dari instansi kami. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.